Ciptakan kebohongan publik, PPWI Simalungun minta Kapolri copot Kapolres, Kasat Reskrim dan Kanit PPA Polres Simalungun. Simalungun, kebohongan publik atas pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kasih Humas Polres Simalungun, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024 yang beredar di grup media Res Simalungun, yang berjudul, Kesigapan Satreskrim Polres Simalungun Berbuah Manis. Para pelaku tindak pidana pemerkosaan berhasil ditangkap, berisikan kronologi penangkapan ketiga pelaku yang hanya dilakukan oleh Polres Simalungun, sangat menorehkan sikap yang tidak jujur, dan mengada-ada atas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, kebohongan publik yang disampaikan oleh Kapolres Simalungun melalui Kasih Humas Polres Simalungun sudah distribusikan dan terpublis oleh puluhan media yang tergabung dalam media Res Simalungun dan sudah dibaca oleh puluhan juta pembaca di seluruh Indonesia, sehingga kebohongan yang dibuat menjadi pembenaran di kalangan masyarakat. Menyikapi hal ini, M. Aliaman H. Sinaga, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia, DPC PPWI, Kabupaten Simalungun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan evaluasi dan pencopotan jabatan Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala SIK, SH, MH dan Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Gulam Yanuar Lutfi STK, SIK, MH dan Kanit PPA Ibda Leonard S. SH. Menurutnya, apa yang disampaikan Kanit PPA Ibda Leonard S. SH. melalui Kasih Humas Polres Simalungun yang mengatakan penangkapan ketiga pelaku hanya dilakukan oleh tim PPA dan Jatanras Polres Simalungun, dan seolah-olah Polres Simalungun gerak cepat dalam menangani kasus pemerkosaan tersebut, yang kini berita telah terpublikasi oleh media Center Polres Simalungun adalah tidak benar seperti realita fakta yang sebenarnya dari kejadian dalam rangkaian peristiwa tersebut. Selanjutnya, M. Aliaman H. Sinaga selaku Ketua DPC PPWI Kabupaten Simalungun menyampaikan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi di RSUD Perdagangan, pasca dilaporkan oleh korban dan orang tuanya di Polres Simalungun pada tanggal 11 November tahun 2023, sekitar pukul 19 WIB, yang tertuang dalam laporan polisi nomor LP-B-331-2023-SPKT Polres Simalungun Polda Sumatera Utara tanggal 18 November tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selama 5 bulan berjalan mangkrak tidak ada hasil perkembangan penyelidikannya. Jangankan untuk menangkap pelakunya, berikan surat SP2HP atau perkembangan hasil penyelidikan hingga sampai salah satu pelaku diamankan oleh orang tua korban, surat tersebut belum juga diterima oleh korban. Perlu diketahui, tambah pemuda yang sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolres Simalungun sebelumnya dan juga mendapat piagam Kapolda Banten itu, menyebutkan press release yang dikeluarkan oleh Kasih Humas Polres Simalungun pada tanggal 19 April tahun 2024 merupakan bentuk kebohongan publik, di mana ketiga pelaku bukan seluruhnya diamankan oleh Polres Simalungun. Sebelumnya, setelah 5 bulan lamanya, pelaku Muhammad Fadli Batubara bebas berkeliaran di sekitar Perdagangan 3, melihat hal ini orang tua korban geram dan berdiskusi dengan temannya, tepatnya di Senin tanggal 15 April tahun 2024 sekira jam 16 WIB. Pelaku Muhammad Fadli Batubara diamankan oleh teman dan orang tua korban, tanpa adanya polisi yang mendampingi. Setelah diamankan, pelaku disinggahkan di Polsek Perdagangan, akan tetapi pihak Polsek Perdagangan tidak bersedia untuk menerimanya dengan alasan proses hukum kewenangan milik orang Polres Simalungun. Akhirnya pelaku Muhammad Fadli Batubara langsung dibawa dan diserahkan ke Polres Simalungun di Pematang Raya, sekira pukul 21.20 WIB. Keesokan harinya, kabar penangkapan ini terpublikasi dan dibaca ribuan orang. Disinilah polisi merasa malu dan mulai bekerja keras untuk melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku lainnya yaitu DL dan YG. Setelah pelaku Muhammad Fadli Batubara diamankan dan diserahkan oleh orang tua korban, Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Gulam Yanuar Lutfi mengirim pesan ke saya melalui aplikasi WhatsApp-nya melalui telepon selular miliknya, mengatakan jika mendapat info keberadaan kedua pelaku agar diberitahukan kepadanya. Berikut isi chatnya. Gulam YL Kasat Res Simal 2024, selamat sore. Gulam YL Kasat Res Simal 2024, jika ada info keberadaan dua pelaku yang belum diamankan langsung sampaikan ke saya. Gulam YL Kasat Res Simal 2024, Rims. Selanjutnya, sekira tanggal 17 April tahun 2024, pukul 10 WIB, dibantu dengan warga memancing keberadaan pelaku DL. Kemudian pelaku DL keluar dari sarangnya dan polisi sudah menunggu di Simpang Perumnas, disitulah DL diamankan. Di hari yang sama,
Sekira pukul 0.30 WIB, polisi, bersama warga melakukan pengintaian di rumah pelaku YG, hingga akhirnya YG diamankan polisi di rumahnya. Kami minta Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meilala tidak perlu malu atas kebobrokan dan kegagalan kinerja dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, lalu membuka secara jelas, terang, terbuka penanganan kasus pemerkosaan di RSUD Perdagangan, agar masyarakat tidak lagi kecewa dengan kebohongan publik yang beredar akibat dari narasi liris berita yang dikeluarkan oleh Polres Simalungun, tutup Ketua DPC PPWI Simalungun. Sementara Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meilala SIKSHMH dan Kasat Reskrim AKP Gulam Yanuar Lutfi STKSIKMH saat dimintai tanggapannya terkait kebohongan publik atas rilis berita yang dikeluarkan Polres Simalungun, yang tidak sesuai dengan kronologi penangkapannya, hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan tanggapannya, akan tetapi awak media akan terus berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang tersebut di atas. Sumber, Tim Red, PPWI Simalungun.